Alhamdulillah kali ini ingin berjumpa dengan Ustadzah Umi selaku Kepala SMP Boarding School Al-Irsyad Al-Islamiyah Batu Raden ya. Perlu diketahui bahwa SMP Boarding School ini adalah sekolah yang sangat luar biasa, salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Banyumas dari 10 sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Banyumas. Salah satunya adalah SMP Boarding School Al-Irsyad Al-Islamiyah ya. Dan ini merupakan sekolah yang percontohan ya bagi kami Kabupaten Banyumas. Untuk itu kami ingin tahu persis bagaimana kondisi SMP Boarding School Al-Irsyad Al-Islamiyah Batu Raden yang akan kami atau saya dampingi mengungkap semua apa yang ada di SMP Boarding School Al-Irsyad Al-Islamiyah Batu Raden ya. Tolong nanti jelaskan apa yang ada di sana dengan sejelas-jelasnya sehingga nanti saya bisa memetakan nih dalam rangka ini agendanya adalah pemetaan tingkat kesadaran kepala sekolah melakukan refleksi ya. Ketika sudah diketahui bagaimana kondisi di sekolah dan kesadaran kepala sekolah untuk melakukan refleksi ini, maka kami akan bisa dengan mudah untuk mendampingi apa yang harus kami lakukan untuk agar sekolah melakukan pembenahan atau melaksanakan kegiatan di sekolah agar semuanya menuju pada upaya meningkatkan kualitas mutu pendidikan, terutama di Kabupaten Banyumas ya. Baik, Ustadzah Umi, tolong diceritakan sebetulnya selama menjadi kepala sekolah di SMP Boarding School Al-Irsyad Al-Islamiyah ini di Batu Raden ini, apa sih kendala yang dihadapi? Terkait dengan kendala di SMP Boarding School ya, di sekolah kita merupakan sekolah swasta yang berbasis pondok, sehingga anak-anak itu tinggal bersama kita 24 jam kepengurusannya di kita, sehingga utamanya bagi kita adalah kenyamanan anak bisa nyaman tinggal di kita sehingga mereka bisa mengikuti kegiatan pembelajaran, baik itu pembelajaran yang sifatnya internal yang dari Dinas Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ada ataupun kurikulum pengayaan dari boarding sendiri. Itu yang utama bagi kita, bagaimana kita membuat siswa itu merasa aman, nyaman, senang, bahagia sehingga bisa mengikuti dengan baik. Karena kita sekolah swasta, kan utamanya pelayanan Iya, itu berarti kekuatannya ya kalau kita bicarakan. Berarti kekuatannya membuat sekolah aman, nyaman itu, dan kondisinya memang sudah disiapkan kondisi untuk membuat mereka nyaman. Kalau begitu yang ingin saya tanyakan, apa sih kelemahannya di sana atau apa sih yang kondisi yang masih dirasa masih lemah ya? Sisi yang harus ditingkatkan, sisi yang harus dibenahi begitu. Silakan. Ya, tantangan kita dalam rangka menciptakan suasana yang tadi membuat siswa aman, nyaman, bahagia sehingga mereka bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Tantangannya yang pertama, kita sekolah baru, terutama yang pertama SDM-nya kita di sini itu SDM-nya masih baru-baru sehingga masih juga perlu belajar bagaimana menghadapi karakteristik anak, apalagi di sini yang kita hadapi itu anak-anak usia SMP, di mana usia pra-remaja yang membutuhkan perhatian berbeda, pengasuhan yang berbeda terkait dengan anak kecil. Dan usia guru-guru kita juga masih muda, sehingga mereka itu butuh pendampingan, butuh belajar juga bagaimana biar mereka itu bisa dekat dengan anak-anak. Dalam arti kayak gini, dekat tapi bukan berarti terus terlalu dekat sehingga nggak ada wibawa. Bagaimana mereka bisa dekat, menciptakan suasana yang menyenangkan, tapi dengan adab-adab yang tetap berlaku ada. Seperti itu. Di kita tantangannya itu karena SDM kita masih muda-muda, sehingga kita butuh menyiapkan SDM yang bisa menghadapi anak kondisi sekarang. Berarti faktor yang menyebabkan tadi lemah karena pertama tadi gurunya masih muda-muda. Tetapi kan sebagian besar pengalamannya. Kalau begitu, apa sih langkah konkret dari sekolah supaya mereka itu banyak memiliki pengalaman? Yang pertama, di kita alhamdulillah dukungan dari yayasan sangat besar sekali untuk istilahnya membantu kita bagaimana menciptakan sekolah yang menyenangkan.
Yang pertama, dukungan yayasan yang besar terkait bagaimana yayasan menyiapkan dari segi fisiknya, dari segi semua sarprasnya. Yang kedua, yayasan juga membackup terkait dengan pembinaan untuk SDM-nya, guru-gurunya. Ada pembinaan rutin yang dilakukan oleh yayasan di sini. Ada pembinaan yang sifatnya itu rutin pekanan, ada juga pembinaan yang sifatnya itu rutin setiap semesteran, ada juga yang sifatnya itu pembinaannya insidental. Gitu. Kalau yang rutin pekan itu di kita ada namanya kayak halakoh itu kayak pembinaan ruhiyah guru. Bagaimana di situ kita belajar terkait dengan bagaimana, karena kita basicnya Islam ya, sehingga bagaimana ada cara Rasulullah mendidik anak-anak kayak gitu. Itu belajar dari situ bagaimana Rasulullah mentarbiyah umatnya, sahabat-sahabat Nabi itu dikupas di kegiatan halakoh. Harapannya itu sebagai salah satu bekal guru dalam istilah mengaplikasikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Baik, oke, menarik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelihatannya ini Bu Yuni ceria. Gimana kabarnya hari ini Bu Yuni? Bismillah, sehat Bu. Alhamdulillah. Sehat. Oke. Senang sekali saya bertemu dengan Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Purwokerto. Merupakan sekolah favorit juga ya Bu di SMP di Purwokerto ini. Ya, karena terlihat dari jumlah siswanya juga banyak. Nah, ini yang menarik ini. Kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan kepala sekolahnya dalam rangka ini Bu, pemetaan tingkat kesadaran kepala sekolah dalam melakukan refleksi. Ya, nanti dari sana akan tergali apa sih yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam rangka melakukan pendampingan sekolah. Ya, pendidikan akan semakin maju dan maju. Ya. Baik Bu, saya akan mulai dengan bagaimana kekuatan dan kelemahan yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Purwokerto. Selaku kepala sekolah tentu Bu Yuni ya ini banyak tahu ya. Perlu diketahui Bu Yuni ini adalah juga merupakan kepala sekolah teladan ya istilahnya, karena bisa ketika melakukan ada lomba keaktifan di PMM, Bu Yuni ini nama lengkapnya Ibu? Bu Yuni Prihartini. Bu Yuni Prihartini SPD. Ini adalah merupakan juara 1 pada PMM ya, kepala sekolah tingkat kepala sekolah di Kabupaten Banyumas. Bisa diceritakan Bu untuk apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kekuatan dan kelemahan sekolah? Ya, oke. Untuk kekuatan di SMP Muhammadiyah 2 Purwokerto, yang pertama untuk gurunya sudah pendidikannya udah S1 semuanya dan ada yang sudah S2. Motivasi anak-anak juga tinggi Bu, terlihat dari presentasi kehadirannya. Terus letaknya strategis, walaupun tidak terlalu dekat dengan jalan raya, tetapi itu membuat salah satu kenyamanan untuk kegiatan belajar mengajar. Terus guru-gurunya sudah menerapkan, mencoba berbagai macam model pembelajaran yang interaktif untuk kegiatan belajar mengajar. Anak-anak juga antusias sekali ketika pembelajaran sudah menggunakan berbasis IT. Itu kekuatan yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Purwokerto. Terus kerjasama dengan komite juga bagus, dengan yayasan juga bagus. Ya.